Jejak kaki misterius di samping ranjang istriku. Meskipun istriku telah koma selama setahun, aku menemukan jejak kaki asing yang muncul setiap malam di kamar rumah sakitnya. Rekaman dari kamera tersembunyi yang kupasang pada tengah malam itu membuatku benar-benar terkejut. Pelakunya, tanpa kuduga, adalah seseorang yang tidak akan pernah kau sangka. Tepat 1 tahun telah berlalu sejak hari naas itu. Sebuah truk yang dikemudikan oleh sopir mengantuk telah merenggut istriku tercinta, Saraswati, dan membuatnya terlelap dalam tidur panjang tanpa kepastian kapan akan terbangun. Orang-orang menyebutnya kondisi vegetatif, koma yang dalam. Tapi bagiku, dia hanya sedang tidur. Tidur yang sedikit lebih lama dari biasanya, dan aku, Bima, suaminya, memiliki tanggung jawab untuk menunggunya membuka mata di sini. Setiap pagi, aku menuju rumah sakit pada jam yang sama. Jalan dari rumah ke rumah sakit kini begitu akrab, hingga setiap lubang di jalanan dan setiap pohon peneduh yang daunnya berubah warna seiring musim, semuanya terpatri jelas dalam ingatanku. Ruang ICU nomor 302 telah menjadi rumah keduaku. Bau desinfektan yang awalnya menyengat hidung kini anehnya terasa begitu familiar. Aku membuka pintu dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Saras terbaring tenang di atas ranjang putih bersih. Wajahnya pucat, tapi di mataku, ia tetaplah sosok cantik yang kucintai. Rambutnya yang dulu panjang kini dipotong pendek agar lebih mudah dirawat, dan beberapa helainya jatuh menutupi dahi. Aku dengan lembut menyingkirkan rambut itu ke samping. Jari-jariku gemetar tanpa sadar saat menyentuh kulitnya yang dingin. Saras, aku datang. Aku menarik kursi mendekat ke ranjang. Di tengah keheningan yang hanya dipecah oleh bunyi bipip teratur dari monitor detak jantung, suaraku yang pelan bergema. Apa tidurmu nyenyak semalam? Aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku bermimpi lagi tentang kita pergi ke Bali. Ingat, tidak? Waktu itu hujan gerimis dan kau merengek ingin makan bakso. Akhirnya kita berdua kehujanan, dan berteduh di bawah emperan toko, kau menyandarkan kepalamu di bahuku. Setiap hari aku bercerita seperti itu. Tentang pekerjaan di kantor, tentang bunga yang mekar di pot balkon, hingga tentang kucing liar yang datang meminta makan. Aku percaya, di suatu tempat yang dalam, Saras masih mendengar dan merasakan. Para perawat bilang, mengajak bicara pasien koma bisa merangsang otaknya. Aku tidak tahu apakah itu benar, tapi itu menjadi harapanku. Setelah selesai bercerita, aku memulai rutinitas yang biasa. Dengan handuk hangat, aku membersihkan wajah dan tangan Saras dengan telaten. Kulitnya rapuh, jadi aku melakukan semuanya dengan sangat hati-hati, takut melukainya. Aku memeriksa cairan infus dan angka-angka di monitor. Detak jantung, tekanan darah, saturasi oksigen semuanya stabil. Dokter penanggung jawab Saras, Dr. Adnan Wirawan, mengatakan itu adalah pertanda baik bahwa tubuhnya masih berjuang. Namun, pagi ini ada sesuatu yang berbeda. Saat aku membungkuk untuk memasang kembali pengisi daya ponsel yang terlepas dari stop kontak dekat lantai, mataku menangkap sesuatu yang membuatku berhenti. Beberapa noda samar terlihat di lantai keramik putih, sepertinya jejak kaki manusia. Itu bukan jejak sepatuku. Aku selalu memakai sandal rumah sakit saat masuk. Bukan juga milik perawat. Mereka biasanya memakai sepatu medis dengan pola sol yang sangat berbeda. Jejak kaki ini seolah ditinggalkan oleh seseorang yang memakai sepatu kets bersol rata dan sedikit basah, seperti orang yang baru saja masuk dari luar saat hari hujan. Aku berlutut di lantai untuk melihat lebih dekat. Jejak kaki itu dimulai dari arah pintu, berputar mengelilingi sisi seberang tempat tidur, lalu kembali ke arah pintu. Sangat samar, jika tidak diperhatikan dengan saksama, aku tidak akan pernah menemukannya. Perasaan cemas yang tak bisa kujelaskan mulai tumbuh di hatiku. Kamar Saras adalah area perawatan khusus. Setiap orang yang masuk harus mengikuti peraturan ketat. Selain aku dan tim medis yang bertugas, tidak ada yang bisa masuk ke sini. Lalu, jejak kaki siapa ini, dan kapan dia masuk ke sini? Aku berdiri dan mengamati sekeliling ruangan. Semuanya rapi, tidak ada tanda-tanda berantakan. Aku menatap Saras. Ia masih terbaring tenang, bernapas teratur mengikuti irama ventilator. Tiba-tiba,
Sebuah pikiran melintas di benakku. Mungkinkah seseorang menyelinap masuk pada malam hari? Tapi untuk apa? Sepanjang pagi itu, aku tidak bisa berkonsentrasi pada apapun. Bayangan jejak kaki misterius itu terus berputar di kepalaku. Aku mencoba mengabaikannya, menenangkan diri dengan berpikir mungkin petugas kebersihan tidak sengaja masuk dengan sepatu yang berbeda. Tapi perasaan cemas itu tidak hilang. Rasanya seperti benih kecil yang ditanam di dalam hati, berakar, dan tumbuh menjadi pohon keraguan yang berduri. Saat aku menatap istriku yang terbaring tak berdaya di ranjang, wanita yang kucintai dengan segenap hatiku, perasaan untuk melindunginya muncul lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku harus mengungkap kebenarannya. Setelah menemukan jejak kaki misterius itu, kegelisahanku bukannya berkurang, malah semakin menjadi-jadi. Sepanjang hari aku duduk di samping ranjang Saras, tapi pikiranku melayang kemana-mana. Setiap kali mendengar langkah kaki di koridor, aku terkejut dan menoleh ke arah pintu. Aku mengamati setiap perawat dan dokter yang masuk, mencoba mencari sesuatu yang aneh dari wajah atau tindakan mereka, tapi semuanya tampak seperti biasa. Sore harinya, tak tahan lagi dengan kecurigaan yang menggerogoti, aku memutuskan untuk menemui kepala perawat. Kepala Suster Dewi adalah seorang wanita parubaya yang tampak cukup tegas, tapi aku tahu dia adalah orang yang bertanggung jawab. Aku menjelaskan situasinya dengan setenang mungkin, mendeskripsikan jejak kaki yang kulihat secara detail. Kepala Suster Dewi mendengarkan ceritaku dengan saksama, alisnya sedikit berkerut. Setelah aku selesai, ia berpikir sejenak lalu menjawab, "Pak Bima, mungkin Anda terlalu khawatir. Kamar Ibu Saras adalah area yang pengawasannya sangat ketat. Bisa jadi itu petugas kebersihan shift malam yang melakukan kesalahan, atau mungkin dokter dari departemen lain yang dipanggil untuk konsultasi mendadak. Saya akan mengingatkan kembali staf tentang peraturan masuk ruang khusus." Jawabannya tidak memuaskanku. "Tapi suster, jejak kakinya sangat aneh. Kenapa hanya ada jejak berputar mengelilingi tempat tidur lalu keluar? Jika itu konsultasi atau pembersihan, seharusnya ada lebih banyak jejak, bukan?" Kepala Suster Dewi menghela napas dengan tatapan penuh simpati. "Saya mengerti kekhawatiran Anda, Pak Bima. Merawat anggota keluarga yang sakit parah dalam waktu lama memang bisa membuat kita lebih sensitif. Percayalah pada tim medis kami. Keselamatan pasien selalu menjadi prioritas utama kami." Kata-katanya masuk akal, tapi instingku sebagai seorang suami mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Penjelasannya terlalu umum dan mudah. Terkesan lebih seperti cara untuk menenangkanku daripada upaya mencari kebenaran. Aku bertanya, apakah bisa memeriksa kamera keamanan di koridor, tetapi Kepala Suster Dewi menggelengkan kepala, mengatakan itu adalah peraturan rumah sakit. Rekaman hanya bisa diakses atas permintaan pihak berwenang atau dengan izin dari direktur utama. Aku kembali ke kamar dengan perasaan sangat kecewa. Rasa tak berdaya menyelimutiku. Aku tidak bisa lagi mengandalkan orang lain. Jika mereka tidak menganggap serius kekhawatiranku, aku harus mencari jawabannya sendiri. Aku tidak bisa membiarkan risiko sekecil apapun yang bisa memengaruhi Saras. Saat aku duduk di samping ranjang menatap wajah istriku, sebuah ide melintas di benakku. Ya, bagaimana jika aku memasang alat pengawas sendiri? Menyembunyikan kamera kecil di dalam ruangan. Pikiran itu membuatku merasa sedikit bersalah karena melakukannya secara diam-diam, tetapi saat ini, itu terasa seperti satu-satunya solusi. Aku segera mengeluarkan ponsel dan mulai mencari. Di zaman teknologi canggih ini, tidak sulit mendapatkan kamera tersembunyi. Aku segera memilih kamera mini seukuran kuku jempol. Produk itu bisa terhubung ke Wi-Fi dan mengirimkan video langsung ke ponselku. Aku menggunakan layanan pengiriman di hari yang sama, berharap bisa menerimanya keesokan harinya. Keesokan paginya, setelah menerima telepon dari kurir, aku bergegas turun ke lobi rumah sakit untuk mengambil paket kecil itu. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat saat kotak itu berada di tanganku. Kembali ke kamar 302, aku melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya, mengunci pintu dari dalam. Aku membuka kotak itu, dan kamera kecil itu pas di telapak tanganku. Aku membaca buku panduan dengan teliti, dan menghubungkannya ke ponselku. Seketika,
Layar ponselku menampilkan gambar yang terlihat melalui lensa kamera. Kualitasnya cukup jernih. Sekarang masalahnya adalah, di mana menyembunyikannya agar tidak ada yang menemukannya? Aku mengamati sekeliling ruangan, dan pandanganku berhenti pada pot anggrek yang kubawa minggu lalu. Bunganya sudah mulai layu, tetapi pot rotannya masih utuh. Ide cemerlang muncul. Aku dengan cerdik menyelipkan kamera ke celah anyaman rotan, dan mengarahkan lensanya ke arah ranjang Saras. Dari sudut ini, aku bisa mencakup area di sekitar tempat tidur dan pintu masuk. Aku menutupi lensa hitam itu dengan beberapa daun artifisial, hanya menyisakan lubang yang sangat kecil. Dari luar, keberadaannya tidak akan terlihat. Setelah semua persiapan selesai, hatiku terasa sedikit lebih ringan. Rasanya seperti aku memiliki sepasang mata tambahan, seorang penjaga tanpa suara yang akan menjaga keselamatan istriku saat aku tidak ada. Aku duduk di kursi, memegang tangan Saras, dan berbisik, "Jangan khawatir, Saras. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Malam itu, aku kembali ke rumah, tapi tidak bisa tidur sama sekali. Aku terus menyalakan ponsel, menatap layar hitam putih yang dikirimkan oleh kamera. Kamar 302 tenggelam dalam keheningan. Hanya cahaya redup dari peralatan medis yang terpantul di dinding. Waktu berjalan lambat, dan aku menunggu. Menunggu dalam ketegangan, tidak tahu apa yang akan kuhadapi. Apakah kekhawatiranku tidak berdasar? Atau akankah kebenaran yang mengerikan segera terungkap? Malam itu terasa lebih panjang dari malam manapun dalam hidupku. Aku berbaring di tempat tidur di rumah, tetapi seluruh pikiranku berada di kamar 302 yang jauh. Layar ponsel di sampingku selalu menyala terang, menayangkan video langsung dari kamera tersembunyi. Aku tidak bisa memejamkan mata. Rasanya jika aku lengah sedetik saja, aku akan melewatkan sesuatu yang penting. Waktu berjalan lambat pukul 10 malam, 11, lalu 12. Pemandangan di kamar rumah sakit tidak berubah. Sesekali, perawat jaga malam membuka pintu dengan pelan, memeriksa angka di mesin, mengganti kantong infus, lalu pergi dengan tenang. Semuanya berjalan sesuai prosedur, tidak ada yang mencurigakan. Di sudut hatiku, aku mulai bertanya-tanya apakah aku terlalu berlebihan dan menakuti diri sendiri dengan spekulasi tak berdasar. Mungkin kata-kata kepala suster Dewi benar, aku hanya terlalu sensitif. Aku mulai merasa lelah, dan kelopak mataku terasa berat. Aku berkata pada diri sendiri untuk memejamkan mata sebentar saja. Namun, tepat saat aku hendak meletakkan ponsel, sebuah gerakan tertangkap di layar. Jantungku serasa berhenti berdetak, dan semua rasa kantuk hilang seketika. Jam di layar ponsel menunjukkan pukul 03.18 dini hari. Pintu kamar perlahan terbuka, nyaris tanpa suara. Sesosok bayangan menyelinap masuk, lalu dengan cepat menutup pintu. Ini bukan perawat jaga malam tadi. Orang ini mengenakan seragam medis berwarna gelap, tetapi perawakannya lebih ramping, dan langkahnya jauh lebih hati-hati, seperti kucing yang berburu di malam hari. Orang itu mengenakan topi yang menutupi sebagian besar wajahnya. Di bawah cahaya redup peralatan medis, wajahnya tidak terlihat jelas, hanya siluet seorang wanita. Wanita itu tidak menyalakan lampu. Gerakannya yang cekatan dalam kegelapan menunjukkan bahwa ia akrab dengan tata letak ruangan. Ia berjalan lurus ke ranjang Saras. Aku menahan napas, mataku terpaku pada layar. Rasanya darah di seluruh tubuhku perlahan membeku. Wanita itu berdiri sejenak di samping tempat tidur, menatap Saras lekat-lekat. Kemudian, dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah wadah kecil, bulat, dan pipih. Ia membuka tutupnya, dan mengambil sedikit isinya dengan jari. Sepertinya sejenis salep. Lalu, sebuah tindakan yang tak terbayangkan terjadi di depan mataku. Wanita itu sedikit menurunkan baju pasien Saras, memperlihatkan bagian dadanya. Kemudian, ia mulai mengoleskan salep itu ke kulit dada istriku. Sentuhannya sangat lembut, tetapi bagiku, rasanya seperti bilah pisau tak terlihat yang mengiris jantungku. Siapa dia? Mengapa dia melakukan itu? Salep apa itu? Ribuan pertanyaan meledak di benakku, tetapi tak bisa kuucapkan. Aku hanya bisa menyaksikan pemandangan itu tanpa daya melalui layar kecil. Campuran amarah, kebingungan, dan ketakutan bergejolak di dalam dada.
Setelah selesai mengoleskan salep, wanita itu dengan hati-hati merapikan kembali pakaian Saras, seolah tidak ingin meninggalkan jejak apapun. Ia menatap istriku sejenak, lalu diam-diam berbalik, keluar melalui pintu, dan menghilang ke dalam kegelapan koridor. Pintu tertutup, dan kamar kembali ke keheningan semula, hanya suara mesin teratur yang bergema. Tetapi bagiku, keheningan saat ini benar-benar menakutkan. Ia menyimpan rahasia mengerikan yang belum bisa kupahami. Aku melompat dari tempat tidur, seluruh tubuhku gemetar. Aku memutar ulang rekaman itu berkali-kali. Masih video yang sama. Wanita asing, salep misterius, tindakan rahasia di tengah malam. Ini bukan halusinasi, bukan pula reaksiku yang berlebihan. Jejak kaki basah yang kulihat kemarin jelas milik wanita ini. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit ini, tempat yang kupercaya paling aman untuk istriku, tempat yang kupercayakan dengan sepenuh hati? Siapa wanita itu? Perawat? Dokter? Atau seseorang dengan konspirasi gelap? Dan apa tujuannya? Apa efek salep itu? Apakah akan membantu pemulihan Saras, atau sebaliknya, akan mencelakainya? Aku tidak punya jawaban, hanya pertanyaan yang campur aduk dan ketakutan yang semakin besar. Aku tahu, mulai malam ini, perjuanganku bukan hanya menunggu Saras bangun. Aku juga harus melawan hantu tak dikenal yang bergentayangan di sekitar istriku tercinta. Dan aku, dengan cara apapun, harus menemukannya. Malam itu aku nyaris tidak tidur. Bayangan wanita misterius yang mengoleskan salep ke tubuh Saras tak mau hilang dari benakku. Begitu fajar menyingsing, aku bergegas berganti pakaian, melesat keluar rumah, dan memacu mobil ke rumah sakit. Aku harus segera ke sana. Aku harus memastikan dengan mata kepalaku sendiri apakah yang kulihat di kamera itu nyata. Dengan jantung berdebar kencang, aku masuk ke kamar 302. Saras terbaring dengan wajah tenang seperti biasanya. Aku mendekat. Rasa takut yang samar muncul di hati. Aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu dengan hati-hati menurunkan sedikit kerah baju pasiennya, tepat di lokasi yang disentuh wanita itu semalam. Dan aku melihatnya. Di sebagian dada Saras, ada lapisan tipis yang nyaris transparan, tetapi di bawah sinar matahari pagi, jika diperhatikan dengan saksama, warnanya sedikit merah muda. Aku menyentuhnya dengan jari. Terasa sedikit berminyak dan lengket, dan ada aroma samar yang sulit dikenali, seperti wangi herbal. Semuanya nyata. Video itu bukan mimpi buruk. Seseorang benar-benar menyelinap masuk ke sini dan mengoleskan obat aneh ke tubuh istriku. Amarah membuncah, tetapi segera diredam oleh kekhawatiran yang melanda. Apa ini? Apakah berbahaya bagi Saras? Aku harus mengambil sampel ini untuk diuji. Tapi bagaimana? Aku melihat sekeliling ruangan, mencari sesuatu untuk menampungnya. Pandanganku berhenti pada kapas pentul di dalam kotak perlengkapan kebersihan pribadi yang kubawakan untuk Saras. Aku bergegas mengambil satu dan dengan hati-hati mengusapkannya ke area kulit yang bersalep. Salep itu menempel di ujung kapas. Aku mencari kantong plastik kecil yang bersih, memasukkan kapas itu ke dalamnya, menutupnya dengan rapat, lalu menyimpannya jauh di dalam saku jaketku. Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka. Dr. Adnan Wirawan masuk. Kemunculannya yang tiba-tiba membuatku terkejut, dan aku bergegas merapikan kembali pakaian Saras. Pagi sekali Anda datang, Pak Bima, sapa Dr. Adnan sambil tersenyum. Ia adalah seorang pria berusia 40-an, tinggi, berkacamata berbingkai putih, dan selalu mengenakan jas dokter yang putih bersih. Ia telah menjadi dokter penanggung jawab Saras sejak awal, dan aku selalu mempercayai profesionalisme dan dedikasinya. Selamat pagi, Dok, aku berusaha agar suaraku terdengar normal. Hanya ingin melihat kondisi istri saya. Dr. Adnan mendekati tempat tidur dan melirik angka-angka di monitor. Kondisi Bu Saras masih sangat stabil. Ini pertanda yang sangat baik. Kita harus terus sabar menunggu, keajaiban akan terjadi. Ia mengucapkan kata-kata penghiburan yang biasa, tapi entah kenapa, mendengarnya hari ini terasa sedikit palsu. Apakah tatapan matanya di balik kacamata itu menyembunyikan sesuatu? Atau apakah aku yang menjadi terlalu curiga sehingga melihat semua orang sebagai tersangka? Aku memutuskan untuk memancingnya. Dok, saya mau bertanya. Tadi malam,
Selain perawat jaga, apakah ada orang lain yang datang menemui Saras? Dokter Adnan menatapku dengan ekspresi sedikit terkejut. Kenapa Anda bertanya begitu? Sesuai peraturan, tidak ada yang boleh masuk. Apa terjadi sesuatu, Pak Bima? Oh, tidak. Aku buru-buru menyangkal sambil mengibaskan tangan. Hanya sedikit cemas. Mengingat ini ruang khusus, saya khawatir tentang keselamatan istri saya. Dokter Adnan mengangguk seolah mengerti. Baiklah. Tenang saja. Sistem keamanan rumah sakit sangat baik. Selain itu, tim perawat kami berjaga 24 jam, jadi istri Anda berada dalam perawatan terbaik. Kemudian ia menepuk bahuku dengan ringan. Sebuah gestur penghiburan, tetapi tepukan itu membuatku merinding. Hari ini, ada sesuatu dalam nada bicara dan tatapan matanya yang membuatku tidak nyaman. Aku menatap wajahnya lekat-lekat, mencoba mencari celah atau sinyal apapun, tetapi wajahnya tetap tenang dan profesional. Setelah Dr. Adnan pergi, aku sendirian di kamar. Kecurigaan terhadapnya mulai tumbuh di benakku. Dia adalah dokter penanggung jawab dan memiliki wewenang untuk masuk ke kamar ini kapan saja. Mungkinkah dia ada hubungannya dengan wanita tadi malam? Atau bahkan, dialah dalang di balik semua ini? Pikiran itu membuat tulang punggungku terasa dingin. Aku selalu mempercayainya, menitipkan nyawa istriku kepadanya. Jika kepercayaan itu salah, akibatnya akan sangat mengerikan. Aku melihat sampel salep di dalam kantong plastik. Saat ini, inilah satu-satunya petunjukku. Aku harus mengetahui kandungannya. Tiba-tiba aku teringat Agung, seorang teman dekat sejak kuliah. Agung adalah seorang ahli kimia dan bekerja di sebuah laboratorium swasta. Mungkin dia bisa membantuku. Aku memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit lebih awal dari biasanya. Aku harus bertemu Agung secepat mungkin. Sebelum pergi, aku membungkuk dan mengecup kening Saras dengan ringan. Tunggu ya, Saras, bisikku. Aku pasti akan mengungkap kebenaran dan melindungimu. Saat keluar dari kamar dan melewati ruang kantornya, aku tak sengaja melihat Dr. Adnan sedang menelepon melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Ia membelakangiku, jadi aku tidak bisa melihat ekspresinya, tetapi beberapa patah kata terdengar samar-samar. Doa harus lebih hati-hati, jangan tinggalkan jejak. Sesuai hongkana. Jantungku berdebar kencang. Mungkin itu hanya kebetulan. Mungkin dia sedang membicarakan pasien lain. Tetapi dalam situasi ini, setiap kata dan tindakannya tampak mencurigakan di mataku. Aku mempercepat langkahku. Tekadku untuk menemukan kebenaran semakin kuat. Penyelidikanku telah mengambil arah baru, dan tersangka pertamaku adalah orang yang paling kupercayai. Setelah meninggalkan rumah sakit, aku tidak pulang, melainkan langsung menuju laboratorium tempat Agung bekerja. Kekhawatiran dan kecurigaan bergejolak di dalam benakku, membuat perjalanan terasa lebih lama dari biasanya. Aku butuh jawaban, dan saat ini, Agung adalah satu-satunya harapanku. Agung menyambutku dengan ekspresi terkejut. Tumben kau datang ke sini? Mau mengajakku minum kopi? Aku sedang tidak ingin bercanda. Aku menarik Agung ke sudut yang sepi dan berkata dengan wajah serius, Agung, aku butuh bantuanmu, ini sangat penting. Melihat sikapku, Agung pun menjadi serius. Ada apa? Kau kelihatan tegang sekali. Aku mengeluarkan kantong plastik berisi kapas pentul sambil menceritakan semuanya kepada Agung mulai dari jejak kaki misterius, pemasangan kamera, penampakan wanita asing dan salep yang mencurigakan, hingga sikap aneh, Dr. Adnan. Agung mendengarkan dengan alis tebalnya berkerut. Ia menerima sampel itu dengan hati-hati dan mengamatinya. Ini kedengarannya serius. Jangan khawatir, serahkan sampel ini padaku. Akan kuanalisis kandungannya secepat mungkin. Mungkin butuh 1 atau 2 hari. Begitu hasilnya keluar, aku akan langsung meneleponmu. Menyerahkan satu-satunya petunjuk kepada Agung membuat hatiku sedikit lebih ringan, tetapi kecemasan tetap ada. Selama menunggu hasil analisis, aku tidak bisa diam saja. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Aku harus mencari lebih banyak petunjuk sendiri. Pikiran pertamaku adalah memeriksa kembali kamera keamanan rumah sakit. Kepala Suster Dewi telah menolak, tetapi aku ingin mencobanya sekali lagi. Kali ini,
aku tidak menemuinya, melainkan langsung pergi ke ruang keamanan. Namun, hasilnya sama saja. Petugas keamanan menggelengkan kepala dengan tegas, mengatakan tidak bisa menunjukkannya tanpa perintah dari atasan. Semua bujukanku sia-sia. Rasanya seperti menemui jalan buntu. Sosok misterius itu sangat teliti. Ia beraksi di malam yang gelap dan menghindari semua kamera keamanan di koridor. Hanya kamera kecilku di dalam kamar yang menjadi satu-satunya saksi, tetapi itu hanya menunjukkan tindakannya, bukan identitasnya. Dengan rasa frustrasi yang mendalam, aku kembali ke kamar Saras. Apa yang harus kulakukan sekarang? Hanya menunggu hasil dari Agung? Tidak, aku tidak bisa begitu pasif. Aku harus bertindak. Sebuah ide berani muncul di benakku. Jika aku tidak bisa mengandalkan kamera rumah sakit, aku akan mengawasinya sendiri. Malam ini, aku tidak akan pulang. Aku akan bersembunyi di dalam kamar Saras dan menunggu orang itu muncul. Pikiran itu segera diikuti oleh tindakan. Sore itu, aku memberitahu perawat bahwa aku akan bermalam menemani istriku. Aku kadang-kadang melakukannya, jadi mereka tidak curiga. Tapi, alih-alih duduk di kursi seperti biasa, aku punya rencana lain. Kamar Saras memiliki kamar mandi kecil, dan aku memutuskan untuk bersembunyi di dalamnya. Pintu kamar mandi memiliki celah kecil yang cukup untuk mengintip ke dalam ruangan. Ini adalah rencana yang berisiko. Jika ketahuan, aku tidak tahu harus menjelaskan apa, tapi aku tidak punya pilihan lain. Malam semakin larut, dan rumah sakit perlahan-lahan menjadi sunyi. Setelah perawat jaga malam melakukan pemeriksaan terakhir dan pergi, aku diam-diam masuk ke kamar mandi dan menutup pintunya sedikit. Di dalam sempit dan pengap. Aku berdiri dalam kegelapan, menahan napas, dan memusatkan seluruh indraku pada celah pintu. Waktu berjalan dengan berat. 1 jam, 2 jam. Keheningan dan kegelapan membuat indraku menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Suara kecil apapun dari koridor membuat jantungku berdebar kencang. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dan, pada waktu yang hampir sama seperti semalam, sekitar pukul 3 lewat sedikit, terdengar suara pintu kamar berderit sangat pelan, jantungku serasa berhenti. Aku menempelkan mataku erat-erat ke celah pintu. Sesosok bayangan kembali menyelinap masuk. Masih wanita berbadan ramping itu, masih mengenakan seragam medis dan topi yang menutupi wajahnya. Ia bergerak cepat tanpa suara, langsung menuju ranjang Saras. Aku berdiri membeku di dalam kamar mandi. Kali ini bukan melalui layar ponsel. Aku menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri. Orang itu hanya berjarak beberapa meter dariku. Sebagian diriku ingin segera melompat keluar dan menangkapnya basah-basah, tetapi sebagian lagi berbisik agar aku tetap tenang, melihat apa yang akan dilakukannya selanjutnya, dan yang terpenting, memastikan siapa dia. Wanita itu kembali mengeluarkan wadah salepnya. Ia mengulangi tindakan rahasianya seperti semalam, mengoleskan obat itu ke dada istriku. Cahaya dari layar monitor detak jantung terpantul, dan untuk sesaat yang singkat ketika ia sedikit memiringkan kepala, sebagian wajahnya terlihat. Meskipun hanya sebagian, aku melihatnya dengan jelas dan langsung membeku. Wajah yang kukenal. Wajah yang kulihat setiap hari di rumah sakit ini, meskipun mengenakan topi dan masker, aku bisa mengenalinya. Wanita misterius itu tak lain adalah salah satu perawat yang sering merawat Saras, Suster Rina. Fakta ini membuatku sangat terkejut. Kenapa? Dia, perawat yang tampak baik hati, pendiam, tapi teliti dan berdedikasi. Kenapa dia melakukan hal yang begitu rahasia dan menakutkan ini? Siapa yang menyuruhnya? Atau dialah dalangnya? Banyak pertanyaan berputar di benakku, tapi ini bukan waktunya untuk berpikir. Setelah selesai mengoleskan salep, Suster Rina bergegas pergi. Aku menunggu sampai yakin dia sudah jauh, lalu dengan hati-hati membuka pintu kamar mandi, pikiranku kacau. Aku telah mengungkap identitas orang asing itu, tetapi misterinya justru terasa semakin besar. Fakta bahwa wanita misterius itu adalah Suster Rina membuatku sangat terkejut. Rina adalah seorang perawat muda yang baru lulus beberapa tahun. Selama setahun terakhir, ia adalah salah satu orang yang sering merawat Saras. Kesanku tentang Rina adalah seorang yang baik hati, pendiam,
tetapi sangat teliti dan cermat dalam bekerja. Aku tidak bisa percaya. Dialah orang yang melakukan tindakan rahasia dan mencurigakan itu. Pasti ada alasannya, atau seseorang di belakang layar mengancamnya. Keesokan paginya, aku sengaja tiba di rumah sakit lebih awal dari biasanya. Aku harus menghadapi Rina. Aku butuh penjelasan. Aku duduk di kafe seberang rumah sakit, menatap lekat-lekat pintu utama. Menjelang jam 7, sosok Rina yang kukenal dengan seragam perawatnya terlihat berjalan masuk ke rumah sakit untuk shift pagi. Aku segera mengikutinya. Aku tidak langsung memanggilnya, melainkan menunggu sampai ia berjalan ke sudut yang sepi di dekat area parkir. Baru saat itulah aku melangkah cepat mendekat dan memanggil, "Suster Rina." Mendengar suaraku, Rina terkejut dan berbalik. Begitu melihatku, warna wajahnya berubah, dan keterkejutan itu dengan cepat berganti menjadi kepanikan dan ketakutan. Reaksinya semakin meyakinkanku bahwa aku tidak salah lihat. "Papa Bima," Rina tergagap sambil meremas-remas kedua tangannya. Ada yang bisa saya bantu?" Aku langsung ke intinya. Suaraku rendah dan tegas. "Tadi malam pukul 03.20, Anda masuk ke kamar istri saya. Anda mengoleskan obat aneh ke tubuhnya. Bisa Anda jelaskan tentang ini?" Wajah Rina menjadi pucat pasi. Ia mundur selangkah, matanya melirik ke sana kemari seolah mencari jalan keluar. "Apa maksud Anda?" "Saya tidak mengerti. Tadi malam saya tidak bertugas." "Jangan bohong, Suster Rina." Aku melangkah lebih dekat, mengeluarkan ponselku, dan menunjukkan rekaman video yang telah kusimpan. Videonya tidak terlalu jelas, tetapi cukup untuk mengenali perawakan dan tindakannya. Saya punya semua buktinya. Saya ingin tahu kenapa Anda melakukannya. Obat apa itu? Siapa yang menyuruh Anda? Melihat video itu, Rina benar-benar hancur. Kakinya seolah kehilangan kekuatan, dan ia terduduk di lantai. Air mata mulai mengalir di wajah mudanya. Tolong jangan laporkan ini. Saya terpaksa melakukannya." "Terpaksa? Siapa yang menyuruh Anda?" desakku. Rina menggelengkan kepala dengan kuat, wajahnya ketakutan. "Saya tidak bisa bilang. Kalau saya bilang, mereka tidak akan membiarkan saya. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Mereka bilang obat itu akan membantu Bu Saras pulih lebih cepat. Saya sungguh tidak punya niat buruk. Membantu pemulihan?" Aku mengerutkan kening. Jika itu obat yang bagus, kenapa harus dioleskan diam-diam di tengah malam seperti pencuri? Apa Anda pikir saya anak kecil yang bisa dibodohi? Ketegasan dalam suaraku sepertinya membuat Rina semakin panik. Ia terisak. "Maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya hanya perawat biasa, tidak bisa menolak perintah atasan. Tolong, maafkan saya sekali ini saja." "Atasan? Siapa atasan Anda?" "Dr. Adnan Wirawan?" Aku bertanya sambil menatap lurus ke mata Rina. Mendengar nama Dekater Adnan, seluruh tubuh Rina gemetar hebat. Ia tidak menjawab, hanya menundukkan kepala dengan bahu bergetar. Keheningannya adalah sebuah pengakuan. Instingku benar. Dalang di balik semua ini adalah dokter yang sangat kuhormati itu. Amarah membara di dalam hatiku. Dia telah menipu aku, menipu semua orang. Dia menggunakan kepercayaanku untuk merencanakan konspirasi gelap terhadap istriku. Aku menatap Rina, wanita muda yang gemetar ketakutan. Aku marah, tetapi juga merasa kasihan padanya. Mungkin ia hanya pion yang dimanfaatkan dalam rencana Dr. Adnan. "Bangun. Berikan botol obat itu padaku sekarang. Dan Anda harus ikut saya menemui direktur utama. Anda harus menceritakan semua faktanya." Rina menatapku dengan tatapan memohon. "Saya takut sekali. Jika Anda tidak bicara, Anda yang akan menanggung semua tanggung jawabnya. Apa Anda mau hidup dengan rasa bersalah seumur hidup, atau lebih buruk lagi, masuk penjara? Tapi jika Anda bekerja sama, saya yakin hukum akan memberikan keringanan untuk Anda. Pilihlah." Kata-kataku sepertinya berhasil. Setelah ragu sejenak, Rina bangkit dengan tubuh gemetar. Dari tasnya, ia mengeluarkan sebuah wadah salep kecil. Wadah yang kulihat di video. Ia menyerahkannya kepadaku. "Ini.
Saya akan ikut. Dengan botol obat di tangan, aku merasa selangkah lebih dekat dengan kebenaran. Jalan di depan mungkin akan sulit. Aku harus menghadapi orang yang berkuasa dan licik seperti Dr. Adnan. Tapi aku tidak takut. Demi Saras, aku akan melakukan apa saja. Aku menggenggam erat botol obat itu dan berjalan bersama Rina menuju gedung utama rumah sakit, tempat kantor direktur berada. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Perjalanan dari area parkir ke kantor direktur terasa sangat panjang. Aku berjalan dengan langkah mantap, sementara Rina mengikuti di belakang, masih gemetar. Wajah perawat muda itu pucat, penuh kebingungan dan ketakutan. Sesekali ia bergumam, "Pak, bisakah kita hentikan saja ini? Saya takut sekali." Dr. Adnan tidak akan membiarkan saya, tapi aku tetap diam, menggenggam erat botol obat di tanganku. Ini bukan saatnya untuk mundur. Kantor direktur utama berada di lantai teratas gedung utama. Bapak Santoso, sang direktur, adalah seorang pria tua berambut putih dan berkacamata tebal. Ia terkenal tegas namun adil. Aku pernah beberapa kali bertemu dengannya dalam rapat rumah sakit mengenai kondisi Saras. Aku mengetuk pintu, dan suara rendah terdengar dari dalam. "Masuk." Aku membuka pintu dan membawa Rina masuk. Bapak Santoso mengangkat kepala dari tumpukan dokumen. Ia tampak sedikit terkejut melihatku bersama seorang perawat muda. "Pak Bima, ada urusan mendesak apa? Dan Suster Rina juga?" "Bapak Direktur," aku memulai, berusaha menjaga suaraku setenang mungkin. "Saya datang untuk melaporkan masalah yang sangat serius, menyangkut keselamatan pasien saya, Ibu Saraswati, dan juga melibatkan staf rumah sakit." Lalu, aku meletakkan botol obat dan ponselku yang menyala dengan video di atas mejanya. Aku menjelaskan semuanya dengan jelas, mulai dari penemuan jejak kaki, pemasangan kamera, pemandangan yang kusaksikan, hingga pengakuan awal Suster Rina. Selama aku berbicara, Rina hanya menunduk, menggenggam erat kedua tangannya, tidak berani mengangkat kepala. Ekspresi Bapak Santoso menjadi semakin serius saat mendengar ceritaku. Ia mengambil ponselku dan menonton video itu berkali-kali. Lalu ia menatap Rina, suaranya dalam dan berat. "Suster Rina, apa semua yang dikatakan Pak Bima ini benar?" Rina terkejut dan tergagap. Saya, Pak Direktur." Jawab dengan jujur. Suara Bapak Santoso menjadi lebih tegas. "Iya, benar," jawab Rina lemah, air matanya kembali mengalir. "Tapi saya hanya mengikuti perintah Dr. Adnan Wirawan. Beliau bilang obat itu adalah obat yang bagus untuk membantu Bu Saras cepat sadar." "Dr. Adnan Wirawan?" Bapak Santoso mengerutkan kening. Ia mengangkat telepon internal dan berkata dengan nada tegas, "Panggil Dr. Adnan Wirawan dari ICU, suruh dia naik ke kantor saya sekarang juga." Udara di dalam ruangan terasa tegang dan menyesakkan. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pintu, dan Dr. Adnan masuk, masih dengan penampilan yang rapi dan percaya diri seperti biasa. Namun, begitu melihat aku dan Rina berdiri di depan meja direktur, senyum di bibirnya sedikit menegang. "Bapak Direktur memanggil saya?" Bapak Santoso tidak berkata apa-apa, hanya menunjuk ke botol obat dan ponsel di atas meja dengan dagunya. "Jelaskan ini, Dr. Adnan." Dr. Adnan melirik barang bukti itu, lalu menatap Rina yang gemetar. Wajahnya sempat berubah sesaat, tetapi dengan cepat ia kembali memasang ekspresi tenang dan profesional. Ia menghela napas dan berakting seolah penuh penyesalan. "Bapak Direktur dan Pak Bima, saya akan bertanggung jawab atas hal ini. Memang benar saya yang memerintahkan Suster Rina untuk melakukannya." Aku terkejut dengan pengakuannya yang belak-belakan. Aku mengira dia akan menyangkal dengan licik, tetapi dia langsung mengaku. "Apa kau sadar apa yang kau lakukan?" Bapak Santoso menepuk meja dengan ringan. "Menggunakan obat yang tidak jelas asalnya, obat yang tidak ada dalam rencana perawatan, dan secara diam-diam pada pasien. Apa kau tidak tahu ini pelanggaran berat kode etik kedokteran?" "Dokter." Adnan mengangguk dengan ekspresi yang tulus dan menyesal. "Saya tahu, Pak Direktur. Tapi tolong dengarkan penjelasan saya. Salep ini adalah hasil penelitian pribadi saya. Mengandung komponen aktif baru yang sangat kuat dalam merangsang dan meregenerasi sel saraf.
Saya telah meneliti ini selama bertahun-tahun dan percaya ini bisa menciptakan keajaiban bagi pasien dalam kondisi koma dalam seperti Ibu Saras. Ia menatapku dengan mata penuh simpati palsu. Pak Bima, selama setahun terakhir, saya telah melakukan yang terbaik untuk merawat istri Anda, tetapi pengobatan modern memiliki batasnya. Melihat Bu Saras terbaring seperti itu, saya merasa sangat prihatin. Jadi saya memutuskan untuk mengambil risiko dengan metode saya sendiri. Saya hanya ingin yang terbaik untuknya. Lalu kenapa melakukannya secara diam-diam? Tanyaku. Jika itu obat yang bagus, kenapa tidak melakukannya secara terbuka? Kenapa tidak memberitahu saya dan pimpinan rumah sakit? Dr. Adnan menjawab dengan lancar, seolah jawaban itu sudah disiapkan, karena penelitian saya masih dalam tahap uji klinis akhir. Belum mendapat izin dari Kementerian Kesehatan. Prosedur birokrasi sangat rumit dan bisa memakan waktu bertahun-tahun lagi. Saya tidak bisa menunggu. Saya tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi rumah sakit, dan dalam situasi yang serba tidak pasti, saya tidak ingin memberi harapan palsu pada Pak Bima. Rencana saya adalah terus memantau, dan ketika ada hasil yang pasti, baru saya akan melaporkannya kepada semua orang. Alibinya terdengar masuk akal. Ia tampak seperti seorang dokter berdedikasi yang berani melanggar aturan demi pasiennya. Bapak Santoso pun tampak sedikit goyah, amarah awalnya agak mereda, tapi aku tidak percaya. Instingku mengatakan ada kebohongan mengerikan di balik kata-kata mulia itu. Namun, saat ini aku tidak punya bukti lain untuk menyangkalnya. Setelah berpikir sejenak, Bapak Santoso membuat keputusan. Pertama, tugas perawatan Dr. Adnan terhadap pasien Saraswati untuk sementara dihentikan. Botol obat ini akan disimpan oleh rumah sakit untuk dianalisis secara independen, dan komite akan dibentuk untuk meninjau seluruh kasus ini. Mulai sekarang, tim medis lain yang akan menangani perawatan Ibu Saras. Pak Bima, atas nama rumah sakit, kami sangat menyesal atas kejadian ini, dan berjanji akan mengusut tuntas untuk mengungkap kebenarannya. Aku mengangguk, menerima keputusan itu. Meskipun aku belum bisa sepenuhnya membongkar topeng Dr. Adnan, setidaknya aku berhasil menjauhkannya sementara dari Saras. Itu adalah kemenangan pertama. Aku dan Rina keluar dari kantor direktur. Saat melewati Dr. Adnan, ia melirikku sekilas. Dari tatapan matanya, aku tidak merasakan penyesalan, melainkan rasa dingin dan peringatan diam-diam. Aku tahu, konfrontasiku dengannya belum berakhir, dan aku masih punya kartu truf, sampel salep yang kuserahkan pada Agung. Konfrontasi di kantor direktur hanya memberiku hasil setengah-setengah. Di satu sisi, aku berhasil menonaktifkan Dr. Adnan, memberikan jaring pengaman sementara untuk Saras. Tapi di sisi lain, cerita yang ia karang terlalu sempurna dan mulus. Ia mengubah tindakan rahasianya menjadi tindakan mulia seorang dokter, dan itu membuatku sangat gelisah. Aku yakin ada yang tidak beres, tapi aku tidak bisa menunjuknya dengan pasti. 2 hari berikutnya berlalu dalam penantian yang menegangkan. Aku masih datang ke rumah sakit setiap hari. Tapi sekarang, tim medis lain yang merawat Saras. Hatiku sedikit lebih tenang, tetapi kekhawatiran tentang rahasia di balik Dr. Adnan dan salep itu tetap ada. Aku terus memeriksa ponselku, menunggu telepon dari Agung. Pada sore hari kedua, saat aku sedang mengupas apel di samping ranjang Saras, ponselku berdering. Agung. Jantungku berdebar kencang. Aku bergegas keluar ke koridor untuk menerima telepon. Halo, Agung, bagaimana hasilnya? Di seberang telepon, suara Agung tidak seceria biasanya, agak serius. Bima, kau di mana sekarang? Datang ke Cafe X dekat labku, sekarang. Ada yang penting harus kubicarakan. Tidak bisa. Lewat telepon. Nada mendesak dalam suara Agung membuatku gelisah. Aku bergegas menitipkan Saras sebentar pada perawat dan memacu mobil ke tempat yang dijanjikan. Agung sudah menunggu di meja sudut dengan setumpuk kertas di depannya. Hasilnya sudah keluar? Tanyaku begitu duduk. Agung tidak langsung menjawab, melainkan mendorong tumpukan kertas itu ke arahku. Lihat sendiri. Aku membukanya, isinya penuh dengan grafik rumit dan rumus kimia yang sama sekali tidak ku mengerti. Aku menatap Agung, menunggu penjelasan.
Agung menghela napas dalam-dalam. Bima, salep itu adalah benda yang kompleks. Orang yang membuatnya bisa dibilang jenius, tapi jenius yang jahat. Apa maksudmu? Di dalamnya, seperti yang dikatakan dokter itu, memang ada komponen aktif yang sangat kuat untuk regenerasi saraf. Bahan ini bisa menjadi penemuan revolusioner yang menggemparkan dunia medis. Benar-benar berpotensi menyembuhkan kerusakan otak. Mendengar itu, hatiku sedikit goyah. Mungkinkah Dr. Adnan mengatakan yang sebenarnya? Tapi Agung melanjutkan, dan kata-kata berikutnya memadamkan percikan harapan samar itu sepenuhnya. Tetapi, Agung menekankan, bersamaan dengan komponen aktif itu, ada senyawa lain. Sebuah penenang saraf yang diracik dengan sangat canggih. Tidak membuat orang langsung tertidur seperti obat biasa, melainkan diserap perlahan melalui kulit, masuk ke aliran darah, dan bekerja langsung pada korteks prefrontal bagian yang bertanggung jawab atas kesadaran, kognisi, dan kemampuan untuk bangun. Sederhananya, secara fisik, obat ini menyembuhkan otak pasien, tapi pada saat yang sama mengunci rapat kesadaran mereka agar tidak pernah bisa bangun. Pasien akan berada dalam kondisi koma palsu. Tanda-tanda vital dan gelombang otak semuanya akan sempurna, tapi sebenarnya mereka terperangkap di dalam tubuh mereka sendiri. Telingaku berdengung. Aku harus membaca kesimpulan di laporan Agung berkali-kali untuk meyakini bahwa itu benar. Jadi, Dr. Adnan bukan menyelamatkan Saras, melainkan menjadikannya subjek eksperimen. Dia menyembuhkan sekaligus memenjarakannya. Tapi untuk apa? Mengapa harus melakukan hal yang begitu kejam dan tidak berarti ini? Aku menggeretakkan gigi. Kedua tanganku terkepal erat dan memukul meja dengan keras. Amarah dan rasa sakit yang luar biasa melandaku. Aku telah mempercayai iblis berkedok malaikat. Setelah sedikit tenang, aku sadar bahwa amarah saja tidak cukup. Untuk membongkar topeng Dr. Adnan, aku butuh lebih banyak bukti yang tak terbantahkan. Laporan Agung adalah bukti ilmiah yang kuat, tetapi aku butuh sesuatu yang bisa menjelaskan motifnya. Malam itu aku pulang dengan hati yang berat. Aku duduk sendirian di ruang tamu yang kosong, menatap foto pernikahan kami di atas meja. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku memutar otak, mencoba mengingat setiap detail tentang Saras sebelum kecelakaan, setiap kata-katanya. Untuk mencari petunjuk sekecil apapun, tiba-tiba aku teringat kotak berisi barang-barang pribadi Saras yang dikembalikan dari rumah sakit setelah kecelakaan. Aku menyimpannya di dalam lemari dan hampir melupakannya. Saat itu, dalam keadaan panik, aku hanya melihatnya sekilas lalu menutupnya. Mungkin ada sesuatu di dalamnya. Aku bergegas membuka lemari dan mengeluarkan kotak itu. Di dalamnya ada tas tangan Saras, ponselnya yang layarnya hancur, dan gantungan kunci. Aku menumpahkan semuanya ke atas tempat tidur dan memeriksanya satu persatu lagi. Dan kali ini, ketelitianku membuahkan hasil. Di bagian dalam tas tangan, di sebuah kantong rahasia kecil yang sebelumnya tidak pernah kusadari, aku menemukan 3 benda. Pertama, sebuah foto kecil yang sedikit usang. Saat aku membaliknya, jantungku serasa diremas. Di dalam foto itu, ada Saras dan Dr. Adnan Wirawan. Mereka tidak mengenakan pakaian rumah sakit, melainkan pakaian santai, duduk berdampingan di sebuah ruangan yang tampak sangat nyaman. Dr. Adnan merangkul pinggang Saras, dan Saras menyandarkan kepalanya di bahunya, tersenyum cerah. Senyum bahagia yang sudah sangat lama tidak kulihat di bibirnya. Kedua, sebuah kunci tua. Jenisnya berbeda dari kunci rumah atau kantor kami. Dan terakhir, secari kertas kecil yang terlipat 4 kali. Dengan tangan gemetar, aku membukanya, dan tulisan tangan Saras yang kukenal terlihat. Asrama tua, kamar 404, kutunggu di sana. Asrama tua, aku tahu tempat itu. Sebuah bangunan terbengkalai yang terletak di sudut paling terpencil di kompleks rumah sakit. Dulu digunakan sebagai asrama tua. Kamar 404. Hubungan rahasia, tempat pertemuan rahasia, dan pasangannya adalah Dr. Adnan. Semuanya runtuh di depan mataku. Rasa sakit karena ditipu oleh orang yang kupercaya belum hilang. Kini ditambah dengan rasa sakit dari pengkhianatan istri yang kucintai dengan segenap hati. Duniaku, kepercayaanku,
Semuanya hancur berkeping-keping. Aku terduduk di lantai, menggenggam erat foto, kunci, dan catatan itu. Air mata seorang pria akhirnya pecah. Tapi aku tahu aku tidak boleh hancur. Kebenaran ternyata lebih mengerikan dari yang kubayangkan, dan aku harus menelusurinya sampai akhir. Tujuanku berikutnya, kamar 404 yang misterius itu. Malam itu, aku tidak tidur sedikit pun. Rasa sakit pengkhianatan menggerogoti hatiku lebih pedih dari luka fisik manapun. Foto Saras dan Dr. Adnan, senyumnya dalam pelukan pria lain itu seperti api yang membakar jiwaku. Namun, dari puing-puing kehancuran itu, sebuah tekad dingin mengeras. Aku harus pergi ke kamar 404 itu. Aku harus tahu apa yang mereka sembunyikan di tempat pertemuan rahasia mereka. Keesokan paginya, aku tidak pergi ke kamar Saras seperti biasa. Sebaliknya, aku menuju ujung kompleks rumah sakit, ke gedung tua yang terbengkalai. Tempat itu sangat kontras dengan suasana gedung utama yang ramai, suram dan sunyi. Rumput liar tumbuh subur, dan plester dindingnya terkelupas, memperlihatkan batu bata merah yang lapuk. Udara dipenuhi bau apek dan lembab. Aku menemukan tangga menuju lantai 4. Pagar besinya berkarat, dan setiap langkahku di tangga semen menciptakan gema yang mengerikan di ruang yang sunyi. Lantai 4 adalah koridor panjang dan gelap, hanya cahaya samar yang masuk melalui jendela berdebu. Kamar 404 berada di ujung koridor. Pintu kayu coklat tuanya sudah usang, tetapi gembok kuningan di gagangnya tampak cukup baru, tidak serasi dengan pemandangan sekitarnya yang lapuk. Jantungku berdebar kencang di dalam dada. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kunci yang kutemukan di tas Saras ke dalam lubang kunci. Dengan bunyi klik yang kering, gembok itu terbuka. Aku mendorong pintu sedikit, dan aroma yang kukenal menusuk hidungku. Parfum yang sangat disukai Saras. Mencium aroma yang akrab di tempat asing seperti ini membuat hatiku perih. Di dalam, bukanlah kamar terbengkalai seperti yang kubayangkan. Ruangan itu telah direnovasi total. Ditata seperti apartemen kecil yang nyaman. Ada satu tempat tidur double, satu set meja kecil dan kursi, lemari pakaian, dan bahkan dapur mini dengan pembuat kopi dan beberapa cangkir. Semuanya rapi dan teratur, menunjukkan bahwa seseorang sering datang ke sini. Inilah sarang rahasia mereka. Aku mengamati sekeliling ruangan, dan pandanganku berhenti di kepala tempat tidur. Di sana, bukan hanya satu, melainkan beberapa foto Saras dan Dr. Adnan terpajang. Foto mereka memasak bersama, membaca buku bersama, minum kopi bersama di dekat jendela. Di setiap foto, mereka saling memandang dengan tatapan penuh kasih. Senyum Saras cerah dan bahagia. Kebahagiaan yang tidak bisa kuberikan sebagai suaminya. Selama aku sibuk bekerja demi masa depan kami, dia menemukan kebahagiaan di tempat lain, di sisi pria lain. Aku mendekati meja kecil. Di atasnya, tergeletak sebuah kartu identitas usang. Aku mengambilnya, tertulis, relawan, Saraswati. Aku membeku, Saras menjadi relawan di rumah sakit? Kenapa dia tidak pernah memberitahuku? Dia kadang-kadang bilang pergi ke pertemuan teman-temannya atau klub buku. Ternyata semua itu bohong. Dia menggunakan alasan itu untuk datang ke sini, ke Dr. Adnan. Campuran amarah dan rasa sakit membuatku bahkan tidak bisa bernapas. Aku mulai mengobrak-abrik semuanya, mencari lebih banyak bukti kebohongan mereka. Aku membuka laci di samping tempat tidur. Selain beberapa barang pribadi, aku menemukan sebuah map berisi dokumen yang disimpan dengan hati-hati. Dengan tangan gemetar, aku membukanya, dan tulisan di baris pertama mengguncang duniaku. Polis asuransi jiwa. Nama tertanggung, Saraswati. Uang pertanggungan, 5 miliar. Tanggal kontrak, sekitar setahun yang lalu, hanya beberapa minggu sebelum kecelakaan terjadi. Dan bagian terpenting, bagian yang membuatku terperangah, adalah nama penerima manfaat, Adnan Wirawan. Inilah dia. Inilah jawabannya. Semua ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah rencana yang diperhitungkan dengan cermat, rencana yang kejam dan jahat. Foto, kamar rahasia, dan sekarang polis asuransi semua kepingan perlahan-lahan menyatu, membentuk gambaran keseluruhan yang mengerikan. Mereka tidak hanya mengkhianatiku secara emosional.
Mereka bersekongkol untuk mendapatkan sejumlah besar uang-uang yang dipertaruhkan dengan nyawa Saras. Tapi kenapa Saras setuju? Kenapa dia menandatangani polis yang penerima manfaatnya adalah kekasih gelapnya, bukan aku, suaminya? Mungkinkah dia secara sukarela terlibat dalam rencana ini? Kepalaku pusing. Aku tidak bisa percaya, tidak mau percaya bahwa istri yang kucintai bisa melakukan hal seperti itu. Pasti ada liku-liku lain yang belum ku ketahui. Dengan polis asuransi di tangan, aku merasa seperti memegang surat hukuman mati untuk pernikahanku dan semua yang kupercayai. 5 miliar rupiah. Angka itu menari-nari di depan mataku, menertawakan kebodohan dan ketidaktahuanku selama setahun terakhir. Aku telah mencurahkan hati dan uangku untuk merawat Saras. Sementara itu, dia dan kekasihnya merencanakan skema mengerikan di belakangku. Aku terduduk di kursi di kamar rahasia mereka. Rasanya seluruh kekuatan di tubuhku hilang. Aku harus menemukan alasannya. Kenapa Saras melakukan itu? Apa yang kurang darinya? Aku selalu berusaha memberinya kehidupan yang berkecukupan dan mencintainya dengan segenap hati. Ataukah ada keretakan dalam pernikahan kami yang sama sekali tidak kusadari? Aku terus menggeledah ruangan seperti orang gila, mencari penjelasan. Aku membuka pintu lemari. Di dalamnya ada beberapa pakaian Dr. Adnan yang bercampur dengan beberapa gaun Saras. Di bagian paling bawah lemari, ada sebuah kotak kayu kecil yang terkunci dengan hati-hati, tidak perlu kunci. Aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk mematahkan gembok tipis itu. Di dalam kotak, bukan uang atau perhiasan, melainkan sebuah buku catatan bersampul kulit coklat. Tulisan di dalamnya tidak salah lagi, milik Saras. Itu adalah sebuah buku harian. Jantungku berdebar kencang. Ini dia. Jawabannya mungkin ada di sini. Aku membalik halaman demi halaman. Tulisan tangan Saras yang kukenal muncul, tetapi isinya menjadi ribuan bilah pisau yang menusuk jantungku. Di halaman-halaman pertama, Saras menulis tentang pernikahan kami. Ia menulis bahwa ia merasa tercekik dan terkurung. Cinta di antara kami telah memudar. Hanya menyisakan tanggung jawab dan kebiasaan. Bima orang baik, tapi dia tidak mengerti aku. Dia hanya tahu tentang pekerjaan dan rencana masa depan yang telah dia susun. Dan aku merasa hanya sebagai bagian dari rencana itu, bukan sebagai pasangan. Aku ingin bebas. Air mata mengaburkan pandanganku. Tercekik dan terkurung? Bukankah semua yang kulakukan adalah untuknya, untuk masa depan kami? Aku terus membaca. Dan nama Dr. Adnan mulai muncul. Dia bertemu Dr. Adnan saat mulai menjadi relawan di rumah sakit. Dr. Adnan mendekatinya, mendengarkannya, dan memahaminya dengan cara yang menurutnya tidak pernah kulakukan. Mereka dengan cepat jatuh cinta. Dan kemudian rencana mengerikan itu disusun. Di halaman harian sekitar sebulan sebelum kecelakaan, Saras menulis, Adnan memberitahuku tentang sebuah rencana. Sebuah rencana agar aku bisa keluar dari pernikahan ini tanpa terlalu menyakiti Bima. Dia bilang jika aku hanya menceraikannya, Bima akan hancur dan akan mencoba menahanku dengan cara apapun. Tapi jika aku mengalami kecelakaan dan menghilang untuk sementara waktu, dia akan perlahan-lahan terbiasa dengan ketidakhadiranku. Adnan punya obat yang sangat istimewa. Bisa menyebabkan koma yang sama persis seperti kondisi vegetatif dan tidak akan terdeteksi oleh mesin apapun. Aku akan tidur sebentar, mungkin setahun. Selama itu, Bima akan mendapatkan uang asuransi kecelakaan sebagai kompensasiku untuknya. Dan setelah aku bangun, aku akan bilang aku kehilangan ingatan, tidak ingat apa-apa tentang pernikahan kita. Saat itulah aku bisa memulai hidup baru dengan Adnan, dengan bebas. Dan akan ada uang dari polis asuransi jiwa yang Adnan buatkan. Dia bilang uang itu kita perlukan untuk membangun masa depan kita. Aku membaca paragraf itu berkali-kali. Setiap kata seperti palu yang menghantam kepalaku. Jadi kecelakaan itu bukan kebetulan. Itu adalah sandiwara yang direncanakan. Koma itu bukan musibah. Itu adalah bagian dari rencana. Istriku, Saras, telah setuju untuk memalsukan kematiannya, komanya, untuk melepaskan diri dariku. Dia ingin pergi, tetapi memilih cara yang paling kejam. Menipuku habis-habisan. Penderitaanku,
Perawatanku yang penuh dedikasi selama setahun terakhir, semua itu hanyalah lelucon di mata mereka. Tapi ada satu kontradiksi. Kenapa Dr. Adnan menggunakan obat yang menyembuhkan sekaligus memenjarakan kesadaran? Jika tujuannya hanya untuk mempertahankan koma palsu, kenapa harus begitu rumit? Aku membalik ke halaman-halaman terakhir buku harian yang ditulis beberapa hari sebelum kecelakaan. Gaya tulisan Saras telah berubah. Rasa antusiasme hilang, digantikan oleh ketakutan yang samar. Akhir-akhir ini Adnan sedikit aneh. Dia banyak bicara tentang penelitian hebatnya, tentang mengendalikan kesadaran manusia. Dia bilang kecelakaanku akan menjadi kesempatan sempurna untuk menguji obat barunya. Aku sedikit takut. Aku hanya ingin bebas, bukan menjadi kelinci percobaan siapapun. Tapi Adnan meyakinkanku bahwa semuanya terkendali. Dia bilang dia mencintaiku dan tidak akan pernah menyakitiku. Membaca sampai di sana, aku mengerti semuanya. Kebenaran ternyata lebih mengerikan dari sekadar rencana penipuan asuransi. Saras yang naif, yang hanya ingin mencari kebebasan, telah menjadi mangsa predator yang lebih berbahaya. Dr. Adnan tidak hanya menginginkan uang. Dia memanfaatkan rencana Saras untuk menjadikannya tikus laboratorium bagi penelitian gilanya. Dia tidak berniat membiarkannya bangun sesuai rencana. Dia berniat memenjarakannya dalam kondisi itu selamanya. Buku harian itu jatuh dari tanganku. Pengkhianatan Saras menyakitkan, tetapi kejahatan Dr. Adnan berkali-kali lipat lebih mengerikan. Dia telah menipu aku dan Saras. Dia menjadikan kami berdua boneka dalam sandiwaranya. Dan sekarang, sandiwara itu belum berakhir. Aku tahu bahwa nyawa Saras, dan mungkin juga nyawaku, benar-benar dalam bahaya. Saat keluar dari kamar 404, aku berjalan seperti orang yang kehilangan jiwa. Bukti-bukti yang kukumpulkan, buku harian dan polis asuransi terasa berat di dalam saku, tetapi jauh lebih ringan dari rasa sakit di hatiku. Semuanya begitu jelas, rencana yang sempurna secara kejam, tapi masih ada yang janggal dengan fakta bahwa Dr. Adnan memanfaatkan Saras untuk penelitiannya. Jika hanya untuk eksperimen, mengapa perlu polis asuransi jiwa senilai 5 miliar rupiah? Kecuali tujuan akhirnya bukan untuk mempertahankan Saras dalam keadaan koma, melainkan kematiannya. Tepat pada saat itu, telepon berdering lagi. Agung lagi. Kali ini suaranya lebih mendesak dari sebelumnya. Bima, kau harus sangat hati-hati. Aku baru saja menemukan sesuatu yang lebih mengerikan dari sampel itu. Apalagi? Tanyaku dengan suara serak. Ada komponen ketiga. Racun yang diekstrak dari tumbuhan, efeknya sangat lambat, terakumulasi perlahan di dalam tubuh, dan dengan dosis yang dioleskan setiap malam seperti yang kau bilang, perhitunganku menunjukkan dalam 1 atau 2 minggu ke depan, levelnya akan mencapai titik yang bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Korban akan tampak meninggal secara wajar akibat komplikasi dari tirah baring yang lama, dan otopsi biasa tidak akan pernah menemukannya. Dokter itu bukan hanya ingin istrimu koma. Dia berniat membunuhnya. Bima, dia berniat membunuhnya untuk mencairkan uang asuransi itu. Setiap kata dari Agung adalah hantaman palu terakhir yang menghancurkan semua keraguan yang tersisa. Ini bukan eksperimen ilmiah. Ini adalah rencana pembunuhan yang diperhitungkan hingga detail terkecil. Ia menggunakan obat dengan efek penyembuhan untuk menipu, membuat semua parameter Saras terlihat sempurna sehingga tidak ada yang curiga. Ia menggunakan penekan kesadaran untuk memastikan Saras tidak akan bangun dan menuduhnya. Dan terakhir, ia menggunakan racun berefek lambat untuk mengakhiri hidupnya dengan bersih tanpa jejak. 5 miliar rupiah. Itulah harga nyawa Saras. Ia menggunakan cinta untuk memancing Saras ke dalam perangkap dan menggunakan kerinduannya akan kebebasan untuk menjadikannya alat bagi rencana pembunuhannya. Rasa dingin yang mengerikan menjalari tulang punggungku. Sekarang, hanya aku yang tahu seluruh kebenarannya. Buku harian, laporan analisis Agung, aku memegang bukti yang bisa menjebloskan Dr. Adnan ke penjara. Itu juga berarti aku telah menjadi target berikutnya. Dia tidak akan membiarkanku hidup untuk mengungkap semuanya. Aku harus bertindak sangat cepat, tetapi juga sangat hati-hati. Aku tidak bisa langsung ke kantor polisi. Dr. Adnan adalah dokter terkemuka,
Dan ia bisa dengan mudah menyangkalnya. Ia bisa mengatakan aku mengarang bukti karena cemburu. Aku butuh pengakuan. Aku harus membuatnya mengakui semuanya sendiri. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepalaku. Aku akan menghadapinya. Aku akan menekannya untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku mengirim pesan kepada Agung, kirim seluruh laporan analisis ke emailku. Sekaligus, backup semua bukti ke USB dan simpan di tempat aman. Jika dalam 24 jam aku tidak menghubungimu, bawa semuanya ke polisi. Lalu, aku menelepon Adnan. Suaranya di seberang telepon begitu tenang, menakutkan. Halo, Pak Bima. Kita perlu bicara, Dr. Adnan. Aku berusaha agar suaraku tidak bergetar. Malam ini, jam 9, di taman tengah rumah sakit, hanya kau dan aku. Hening sejenak. Aku bisa membayangkan dia mengerutkan kening, menghitung. Apa ada sesuatu yang penting, Pak Bima? Kau lebih tahu apa itu? Aku berkata dengan penuh arti tentang kamar 404, polis asuransi, dan obat eksperimentalnya. Kau pasti ingin mendengar apa yang kutemukan. Sekali lagi, keheningan yang lebih lama. Akhirnya, ia menjawab dengan suara dingin seperti es, baik, jam 9. Jangan terlambat. Setelah menutup telepon, aku menghela napas. Permainan telah mencapai babak akhir. Malam ini, di taman itu, semua rahasia akan terungkap. Ini akan menjadi malam penentuan, pertarungan hidup dan mati. Ketika jam menunjukkan pukul 9 malam, aku tiba di taman tengah rumah sakit. Siang hari, tempat ini cukup ramai dilalui orang, tetapi di malam hari, menjadi sangat sepi dan tenang. Di bawah cahaya lampu kuning yang redup, petak bunga dan pepohonan menciptakan bayangan-bayangan aneh di atas jalan setapak kerikil. Udara sejuk membawa aroma tanah basah dan bunga sedap malam. Aku memilih bangku batu di sudut paling terpencil, namun masih bisa mengamati pintu masuk. Ponsel di saku jaketku sudah dalam mode merekam. Aku tahu ini sangat berbahaya, tetapi ini satu-satunya cara untuk mendapatkan bukti terhadap Dr. Adnan. Tepat pukul 9, sosok tinggi kurus Dr. Adnan muncul. Ia tidak lagi mengenakan jas putih, melainkan pakaian berwarna gelap, nyaris menyatu dengan kegelapan. Ia berjalan lurus ke arahku dengan langkah percaya diri, tanpa ragu. Anda datang lebih awal, kata Dr. Adnan dengan nada mengejek. Ia tidak duduk, melainkan berdiri di hadapanku, kedua tangan di saku, dengan postur angkuh. Aku tidak suka terlambat untuk janji penting, balasku, menatap lurus ke matanya. Jadi, apa kau menemukan sesuatu yang menarik di sudut kumuh itu? Dr. Adnan tersenyum sinis. Aku benci senyum itu. Ia sepertinya tidak berniat menyembunyikan apapun lagi. Aku menemukan sebuah buku harian, kataku perlahan, menekankan setiap kata, dan sebuah polis asuransi jiwa senilai 5 miliar rupiah, dengan kau sebagai penerima manfaatnya. Senyum di wajah Dr. Adnan menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin yang menakutkan. Jadi kau sudah tahu semuanya. Lebih cepat dari yang kukira. Aku meremehkanmu, Bima. Kau menipunya, kataku dengan suara rendah. Amarah yang telah lama terpendam mulai mendidih. Kau memanfaatkan perasaannya, kerinduannya akan kebebasan, untuk menjadikannya kelinci percobaan, alat untuk rencana pembunuhanmu. Dr. Adnan tertawa terbahak-bahak. Di malam yang sunyi, suara tawanya yang tajam bergema. Menipu? Tidak. Aku menyebutnya simbiosis mutualisme. Saras butuh kebebasan, dan aku butuh subjek yang sempurna untuk penelitianku serta dana untuk melanjutkannya. Kami hanya saling membantu. Hanya saja dia agak naif karena percaya bisa pergi begitu saja. Penelitianmu? Racun ganda itu? Berpura-pura menyembuhkan sambil memenjarakan, dan menambahkan racun untuk membunuh. Itu bukan penelitian. Itu kejahatan. Dr. Adnan mengerutkan kening dengan ekspresi anehnya serius. Apa yang kau tahu? Jika kita bisa mengendalikan otak manusia sepenuhnya, kau tahu seberapa maju kedokteran? Tidak akan ada lagi penyakit mental, tidak ada lagi kejahatan. Aku sedang menciptakan masa depan yang lebih baik. Dan untuk mencapainya, pengorbanan beberapa individu tidak bisa dihindari.
Saras seharusnya merasa terhormat bisa berkontribusi pada proyek sebesar ini. Keangkuhan dan kegilaan dalam kata-katanya membuatku terdiam. Dia bukan sekadar penjahat yang didorong oleh uang. Dia adalah monster yang menganggap dirinya Tuhan. Jadi kau mengakui semuanya? Tanyaku. Menggenggam erat ponsel di sakuku. Kalau kuakui, lalu kenapa? Dr. Adnan melangkah lebih dekat padaku dan berbisik mengancam. Kau pikir bisa apa? Ponsel di sakumu itu? Kau pikir bisa keluar dari sini hidup-hidup dengan rekaman itu? Tepat pada saat itu, dari kegelapan semak-semak di dekatnya, terdengar suara lemah namun penuh amarah, kau menipuku. Aku dom. Dear. Adnan sama-sama terkejut dan berbalik. Dari dalam semak, sesosok bayangan terhuyung-huyung keluar, berpegangan pada sebatang pohon untuk bisa berdiri. Di bawah cahaya lampu kuning, aku mengenali wajah pucat dan tirus itu adalah Saras. Entah bagaimana, dia telah sadar. Kemunculan Saras adalah sesuatu yang tidak seorang pun duga. Wajah Dr. Adnan berubah dari percaya diri menjadi sangat terkejut, lalu panik. Ia menatap Saras seolah melihat hantu. Kau, kenapa kau di sini? Kapan kau sadar? Saras tidak menjawab pertanyaannya. Ia berpegangan erat pada pohon. Tubuhnya lemah dan gemetar. Tetapi tatapan matanya menyala dengan api kebencian. Aku dengar semua rencanamu. Kau mau membunuhku demi uang asuransi. Kau menipuku. Bagi Dr. Adnan, kesadaran dan tuduhan Saras adalah vonis mati. Semua rencananya, semua penyamarannya, hancur total. Pada saat itu, topeng dokter yang cerdas dan tenang itu pecah berkeping-keping, dan iblis sejati di dalamnya terungkap. Kau menghancurkan segalanya. Geramnya pada Saras. Matanya merah dan penuh dengan niat membunuh. Ia menerjang ke arah Saras. Refleksku lebih cepat dari yang kuduga. Aku melompat ke antara Saras dan Dr. Adnan, menghalanginya. Jangan sentuh dia. Tapi kegilaan telah menguasai Dr. Adnan, dan ia tidak peduli padaku. Di tangannya, entah dari mana, sebuah benda logam tajam berkilauan. Di bawah cahaya lampu, aku mengenalinya sebagai pisau bedah senjata mematikan di tangan seorang dokter. Kalian berdua harus mati. Teriaknya, mengayunkan pisau itu ke arahku. Aku mundur, menabrak Saras di belakangku. Aku tahu aku tidak bisa melawannya dengan tangan kosong melawan orang gila bersenjata. Di saat genting, aku teringat sesuatu yang telah kusiapkan. Sebelum datang ke sini, instingku mengatakan aku butuh sesuatu untuk melindungi diri. Aku telah membeli sebuah semprotan merica kecil dan menyimpannya di saku jaket. Saat Dr. Adnan mengambil ancang-ancang untuk menyerang lagi, aku dengan cepat mengeluarkannya. Ketika ia menerjang, aku mengarahkannya tepat ke wajahnya dan menekan tombolnya. Gas air mata yang kuat menyembur keluar. Dr. Adnan menjerit kesakitan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Pisau bedah jatuh ke tanah dengan bunyi denting. Ia terhuyung-huyung dalam amarah dan kesakitan, mengumpat. Tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, aku mendorong Saras ke belakangku, berlari maju, dan menendang pisau itu jauh-jauh dengan sekuat tenaga. Tepat pada saat itu, dari arah lobi rumah sakit, suara sirene mobil polisi meraung-raung. Semakin dekat, cahayanya berkedip biru dan merah. Bersamaan dengan itu, terdengar juga suara langkah kaki dan teriakan petugas keamanan yang ramai. Sebelum datang ke tempat pertemuan, aku telah menelepon seorang teman yang bertugas di kantor polisi terdekat. Aku memberitahunya tentang kecurigaanku dan janji pertemuan berbahaya ini, dan memintanya untuk bersiaga di dekatnya. Jeritan Dr. Adnan adalah sinyal bagi mereka untuk bertindak. Dalam hitungan detik, polisi dan petugas keamanan menyerbu, mengepung kami. Dr. Adnan, yang masih kesakitan karena gas air mata, dengan cepat dilumpuhkan dan diborgol. Setelah kekacauan berlalu, keheningan yang aneh menyelimuti. Aku berbalik, Saras telah terduduk di tanah, terengah-engah. Aku bergegas menghampiri dan membantunya. Saras, kau tidak apa-apa? Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu berapa banyak emosi yang bercampur di dalam tatapan itu, ketakutan, penyesalan, dan rasa sakit yang tak terkatakan. Tanpa berkata apa-apa, ia menggeleng lemah lalu pingsan di pelukanku.
Tim medis bergegas datang dan membawanya dengan tandu. Aku menatap kosong saat tandu itu dibawa pergi dengan cepat, dan Dr. Adnan digiring oleh polisi. Sandiwara telah berakhir, tetapi luka yang ditinggalkannya di hati masing-masing mungkin tidak akan pernah bisa sembuh. Saras dipindahkan ke kamar pribadi dengan penjagaan polisi di luar demi keamanannya. Untungnya, penyebab utama ia pingsan adalah syok dan kelelahan. Luka yang didapatnya saat perkelahian dengan Dr. Dok Adnan hanya goresan dangkal di lengan, tidak serius. Aku duduk di samping tempat tidurnya, menatapnya dalam diam. Ruangan itu sunyi, hanya suara mesin dan napas teratur Saras yang terdengar. Ia telah sadar selama beberapa jam, tetapi tak seorang pun dari kami yang saling bicara. Keheningan saat ini lebih berat dari 1000 kata tuduhan. Aku tahu dia punya banyak hal untuk dikatakan, dan aku punya banyak pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi dari mana harus memulai? Di tengah puing-puing tipu daya dan pengkhianatan, Saraslah yang akhirnya memecah keheningan. Suaranya lemah dan serak karena setahun tidak berbicara. Bima. Aku tidak menjawab, hanya mengangkat kepala dan menatapnya. Maafkan aku. 2 kata itu keluar dengan susah payah dari bibirnya, dan air mata mulai mengalir di pipinya yang pucat. Kenapa? Aku melontarkan satu-satunya pertanyaan yang menghantuiku selama beberapa hari terakhir. Saras memejamkan mata, seolah mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kebenaran. Karena aku pengecut, bisiknya. Pernikahan kita, mungkin sempurna bagimu, tapi bagiku rasanya seperti sangkar emas. Kau selalu sibuk dengan pekerjaan, dengan rencana besarmu untuk masa depan. Kau memberikan segalanya untukku, tapi tidak pernah bertanya apa yang sebenarnya kuinginkan. Aku merasa tercekik dan terkurung. Ia menguraikan ceritanya dari sudut pandangnya. Rasa kesepian di rumahnya sendiri, pertemuannya dengan Dr. Adnan saat menjadi relawan di rumah sakit. Dr. Adnan muncul seperti penyelamat, mendengarkan, memahami, dan memberikan perhatian yang ia dambakan. Ketika dia mengusulkan rencana itu, lanjut Saras dengan suara bergetar, aku setuju. Kupikir itu cara terbaik. Aku bisa pergi dan memulai hidup baru, dan kau bisa mendapatkan uang asuransi sebagai kompensasi. Aku menipu diriku sendiri dengan berpikir itu akan lebih sedikit menyakitimu daripada perceraian yang dingin. Betapa bodohnya aku. Lalu bagaimana kau bisa sadar? Tanyaku dengan suara masih tanpa emosi. Setelah kau membuat Dr. Adnan dinonaktifkan, jelasnya, Suster Rina tidak lagi datang ke kamarku pada malam hari. Tidak ada lagi salep itu. Tim medis yang baru mengganti beberapa obat di infusku. Sekitar 2 hari yang lalu, kesadaranku mulai kembali, tapi aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Aku bisa mendengar, bisa merasakan, tapi tidak bisa merespons. Aku terperangkap di dalam tubuhku sendiri. Aku mendengar para perawat membicarakanmu yang menuduh Dr. Adnan tentang konfrontasi di kantor direktur. Saat itulah aku tahu, dia tidak pernah berniat membangunkanku. Malam ini, ketika para perawat mengatakan kau akan bertemu Dr. Adnan di taman, aku sangat takut. Aku takut dia akan menyakitimu. Entah bagaimana, rasa takut itu memberiku kekuatan. Aku berusaha sekuat tenaga menggerakkan jariku, lalu tanganku. Aku mencabut jarum infus dan berhasil turun dari tempat tidur. Aku mengikuti suara kalian, dan tiba tepat saat dia mengucapkan kata-kata terakhirnya. Mendengar cerita Saras, amarah di hatiku sedikit mereda, digantikan oleh kehampaan dan kelelahan. Dia telah mengkhianatiku. Itu fakta yang tak terbantahkan, tapi dia juga korban yang dimanipulasi oleh predator yang lebih jahat. Dan mungkin, ketidakpedulianku juga turut andil dalam masalah pernikahan kami. Aku bangkit dan berjalan ke jendela, menatap kegelapan di luar. Istirahatlah, kataku tanpa menoleh. Kita pikirkan semuanya nanti. Aku tidak tahu apa nanti bagi kami. Apakah pengampunan itu mungkin? Apakah sesuatu yang pecah bisa disatukan kembali? Aku tidak punya jawaban. Yang ku tahu saat ini, badai terbesar telah berlalu, tetapi yang tersisa hanyalah puing-puing, dan kami berdua harus belajar bagaimana membereskannya. Beberapa hari setelah konfrontasi naas itu, segalanya mulai berjalan di jalur hukum. Dr. Adnan ditahan untuk penyelidikan.
Dengan rekaman pengakuannya dan kesaksianku serta Saras, kasus ini tampaknya akan selesai. Namun, dalam sebuah perkembangan tak terduga, skala kasus ini menjadi jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Suatu hari, saat aku berada di rumah sakit bersama Saras, Suster Rina datang menemuiku. Perawat muda itu tidak lagi tampak takut atau panik seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia tampak anehnya tenang dan tegas. "Pak Bima, ada yang harus saya sampaikan kepada Anda dan polisi," kata Rina dengan suara mantap. Ia menyodorkan sebuah USB kecil. "Apa ini?" tanyaku heran. "Semua kejahatan Dr. Adnan Wirawan," jawab Rina. Matanya tiba-tiba memancarkan kesedihan yang mendalam. "Anda mungkin berpikir saya hanya boneka yang diancam olehnya. Itu hanya sebagian benar. Sebenarnya, saya sengaja membiarkannya memanfaatkanku." Lalu, Rina menceritakan kisah yang lebih mengerikan. 3 tahun lalu, kakak kandung Rina juga mengalami kecelakaan lalu lintas dan koma dalam, dirawat di rumah sakit ini. Dan dokter penanggung jawabnya tak lain adalah Dr. Adnan. Waktu itu, dia juga mengatakan kepada keluarga kami tentang terapi eksperimental khusus, kata Rina dengan suara tercekat. Dia bilang bisa menciptakan keajaiban. Keluarga kami percaya padanya, menaruh harapan padanya. Di atas kertas, parameter kakak saya membaik dari hari ke hari, tetapi dia tidak pernah sadar. Dan suatu hari, kakak saya meninggal karena gagal ginjal mendadak. Saat itu, semua orang hanya menganggapnya takdir. Tetapi Rina tidak percaya. Ia selalu merasa ada yang aneh dengan kematian kakaknya. Kecurigaan itu mendorongnya untuk belajar keperawatan. Setelah lulus, ia sengaja melamar untuk bekerja di bawah Dr. Adnan, hanya dengan tujuan untuk menyelidikinya secara diam-diam. "Saya harus berpura-pura naif dan lemah," lanjut Rina, "agar dia mempercayai saya dan memilih saya sebagai orang yang bisa disuruh melakukan pekerjaan kotornya. Saya tahu dia melakukan sesuatu yang mencurigakan pada Bu Saras, sama seperti yang dia lakukan pada kakak saya. Saat saya disuruh ke kantor pribadinya, saya menyalin semua data penelitiannya di komputernya ke dalam USB ini. Aku memegang USB itu, rasanya berat sekali. Aku tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan kekagumanku pada wanita muda ini. Dia telah seorang diri melacak kebenaran dan menghadapi bahaya demi membalaskan dendam kakaknya. Malam itu, aku menyerahkan USB itu kepada polisi. Apa yang mereka temukan di dalamnya sangat mengejutkan. USB itu berisi catatan medis lengkap, catatan penelitian, dan bahkan video-video proses eksperimen Dr. Adnan. Korbannya bukan hanya Saras dan kakak Rina, setidaknya ada 5 pasien koma lainnya selama beberapa tahun terakhir. Skenarionya selalu sama. Dr. Adnan mendekati keluarga, menawarkan metode eksperimental. Parameter pasien membaik secara palsu, dan pada akhirnya, mereka semua meninggal, disamarkan sebagai kematian wajar. Dr. Adnan bukan dokter yang salah jalan. Dia adalah seorang pembunuh berantai berjas putih. Ia memanfaatkan penderitaan dan harapan keluarga pasien untuk melakukan eksperimen tidak manusiawinya. Polis asuransi Saras hanyalah sumber dana sampingan untuk penelitian gilanya. Dengan bukti-bukti tak terbantahkan ini, Dr. Adnan benar-benar terpojok, kejahatannya tidak bisa lagi ditutupi. Dan pembalasan dendam diam-diam seorang perawat muda bernama Rina akhirnya membawa keadilan, tidak hanya untuk kakaknya, tetapi juga untuk semua korban tak berdosa lainnya. Kupikir segalanya akan berakhir begitu semua kejahatan Dr. Adnan terungkap. Tapi aku salah. Iblis itu, bahkan dari balik jeruji besi, masih bisa menjulurkan cakarnya. Insiden itu terjadi suatu sore. 2 hari setelah aku menyerahkan USB ke polisi, saat aku sedang mengemudi pulang dari rumah sakit, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor tiba-tiba memepet mobilku. 2 pria bertubuh besar dan berwajah sangar turun. Sebelum aku sempat bereaksi, mereka menyeretku keluar dari mobil dan membekap hidung serta mulutku dengan sesuatu seperti kain berbau menyengat. Pandanganku menjadi gelap. Ketika aku sadar, aku berada di sebuah ruangan yang lembab dan gelap. Mungkin sebuah gudang terbengkalai. Tangan dan kakiku diikat erat ke kursi besi. Kepalaku masih pusing karena obat bius. "Sudah bangun?" Sebuah suara bergema di kegelapan. 2 pria tadi muncul. Salah satunya memegang tablet,
dan di layarnya, terlihat wajah Dr. Adnan. Ia sedang melakukan panggilan video. Meskipun mengenakan seragam tahanan, ekspresinya masih angkuh dan percaya diri secara mengerikan. "Halo, Bima," kata dokter Adnan dengan suara datar melalui speaker komputer. "Terkejut? Kau pikir dengan menjebloskanku ke penjara semuanya akan berakhir? Naif sekali. Apa maumu?" Geramku, mencoba memberontak, tetapi ikatannya terlalu kuat. "Keadilan," jawab Dr. Adnan. "Kau telah menghancurkan karya besarku, masa depan umat manusia. Sekarang kau harus memperbaiki kesalahan itu. Aku sudah menyiapkan surat pernyataan. Di situ, kau akan mengakui bahwa kau merekayasa bukti untuk menjebakku karena cemburu, bahwa kau bersekongkol dengan perawat itu untuk merencanakan semuanya. Dan yang terpenting, kau akan mengakui bahwa kau sengaja menyebabkan kecelakaan Saras untuk mengincar uang asuransinya." "Gila," teriakku. "Aku tidak akan pernah menandatangani sampah itu." Dr. Adnan tertawa. "Kau akan menandatanganinya. Karena jika tidak, bukan hanya kau, tapi Saras juga akan dalam bahaya. Kau tahu, orang-orangku masih di luar sana. Mereka bisa dengan mudah menyusup ke rumah sakit lagi kapan saja. Kali ini bukan penelitian. Mungkin suntikan kalium. Cepat dan tanpa jejak. Orang-orang akan berpikir dia meninggal karena komplikasi setelah koma yang lama. Sangat masuk akal, bukan?" Ancamannya membuat darah di sekujur tubuhku serasa membeku. Dia menggunakan Saras untuk memeras aku. Iblis ini tidak akan berhenti pada apapun. "Lihat," lanjut Dr. Adnan dengan suara bersemangat. "Rencana akhirku bukan hanya uang. Uang hanyalah sarana. Tujuanku, seperti yang kukatakan, adalah mengendalikan kesadaran manusia. Obatku bisa menyembuhkan kerusakan, bisa mengunci kesadaran, dan bahkan lebih jauh lagi, bisa menghapus atau menanamkan ingatan. Bayangkan sebuah dunia tanpa kejahatan, tanpa kesedihan, karena kenangan buruk. Aku sudah sangat dekat dengan keberhasilan itu, dan kau menghancurkan semuanya. Kau harus membayar harganya." Aku menatap lekat-lekat wajah gila di layar. Dia bukan sekadar pembunuh. Dia benar-benar percaya pada apa yang dilakukannya. Dia percaya sedang menjalankan misi mulia dan siap menginjak-injak apapun untuk mencapai tujuannya. Dua pria itu meletakkan selembar kertas dan pulpen di atas meja usang di hadapanku. "Pikirkan baik-baik, Bima. Nyawamu dan nyawa istri yang kau cintai bergantung pada tanda tangan ini." Layar tablet itu mati. Aku ditinggalkan sendirian dalam kegelapan, dengan pilihan kejam, menjaga kehormatanku, atau menjaga nyawa Saras. Aku duduk dalam kegelapan. Keputusasaan menyelimuti hatiku. Dr. Adnan telah memojokkanku, tidak memberiku jalan keluar. Waktu berjalan lambat, dan setiap detik yang berlalu, kekhawatiranku akan keselamatan Saras semakin menjadi-jadi. Beberapa jam kemudian, pintu gudang terbuka lagi. Kali ini, selain dua anak buahnya, Dr. Adnan sendiri masuk. Ia masih mengenakan seragam tahanan, tapi entah bagaimana ia berhasil kabur. Wajahnya tidak lagi menunjukkan keangkuhan seperti di layar, melainkan kelelahan, tetapi matanya berkilat gila. "Sudah memutuskan?" tanya Dr. Adnan, menarik kursi lain dan duduk di hadapanku. "Bagaimana kau bisa kabur?" tanyaku untuk mengulur waktu. Dr. Adnan tersenyum sinis. "Sedikit trik. Serangan jantung palsu saat pemindahan, dan memanfaatkan kekacauan. Tidak sulit bagi seorang dokter. Tapi kita bukan di sini untuk membahas itu." Ia menatapku dengan tatapan yang seolah menembus pikiranku. "Sepertinya kau masih belum mengerti pentingnya apa yang kulakukan. Kau masih menganggapku sebagai pembunuh demi uang, bukan?" Dr. Adnan menggelengkan kepala, tatapannya tiba-tiba menerawang. "Kau tahu, aku punya seorang kakak laki-laki. Dia seorang jenius, seorang ahli biokimia yang 100 kali lebih hebat dariku. Dialah yang pertama kali menemukan jalan untuk masuk ke otak manusia dan memperbaikinya." Ia memulai ceritanya. Kakak Dr. Adnan, bernama Banyu, juga seorang ilmuwan. Banyu mengabdikan hidupnya untuk meneliti senyawa yang dapat meregenerasi sel saraf, dengan impian untuk menyembuhkan penyakit seperti Alzheimer,
Parkinson, dan kerusakan otak permanen, dia hampir berhasil. Lanjut Dokter Adnan dengan suara sedikit bergetar. Penelitiannya menarik perhatian beberapa perusahaan militer. Mereka tidak ingin menggunakannya untuk menyelamatkan orang. Mereka ingin menggunakannya untuk menciptakan prajurit super. Prajurit yang tidak kenal takut, yang tidak terpengaruh oleh trauma psikologis pasca perang. Mereka ingin mengubah penemuan kakakku menjadi senjata. Banyu menolak bekerja sama, dan harga yang harus dibayarnya adalah nyawanya. Mereka merekayasa kecelakaan ledakan di laboratorium. Mereka mengumumkan bahwa kakakku meninggal dalam kecelakaan tragis saat melakukan eksperimen berbahaya. Suara Dr. Adnan penuh kebencian. Mereka merampasnya, merampas semua hasil penelitiannya, tapi mereka salah. Sebelum meninggal, kakakku mengirimiku salinan cadangan semua datanya, beserta pesan terakhir, selesaikan ini. Tapi jangan biarkan jatuh ke tangan orang-orang jahat. Aku terkejut mendengar cerita Dr. Adnan. Di balik kegilaannya, tersembunyi tragedi, rasa sakit kehilangan, dan sumpah balas dendam. Aku melanjutkan warisan kakakku, mata Dr. Adnan berkilat. Aku mengembangkannya ke tingkat yang baru. Bukan hanya menyembuhkan, tapi juga mengendalikan. Kakakku hanya ingin menyelamatkan orang, tapi aku sadar, cara terbaik menyelamatkan dunia adalah dengan mengendalikannya. Jika aku bisa menghapus ingatan yang menyebabkan kejahatan, jika aku bisa menghilangkan penyakit mental, dunia ini akan menjadi lebih baik. Tidak akan ada lagi perang, tidak ada lagi pembunuhan. Itulah cara balas dendamku untuk kakakku. Menciptakan dunia di mana orang-orang seperti mereka tidak bisa ada. Ia berdiri dan mondar-mandir di ruangan. Keyakinan fanatik terpancar dari setiap kata-katanya. Saras dan yang lainnya, mereka bukan korban. Mereka adalah pionir, pahlawan yang berkorban untuk tujuan yang lebih mulia. Dan kau, Bima, kau menghalangi jalanku, jalan menuju masa depan yang sempurna. Aku menatapnya, bukan lagi sebagai penjahat, melainkan sebagai seorang manusia yang telah dipelintir oleh penderitaan dan obsesi. Ia telah berjalan terlalu jauh di jalan yang diyakininya benar. Jadi kau mau aku menandatangani kertas itu, membebaskanmu, agar kau bisa melanjutkan penelitian gilamu ini? Ya. Dr. Adnan berhenti dan menatapku lurus. Tanda tangani. Maka kau bisa hidup, dan Saras akan aman. Beri aku cukup waktu untuk menyelesaikan semuanya dan menghilang, dan aku janji akan membebaskan kalian. Tapi aku tahu, janji iblis tidak ada harganya. Sikap diamku sepertinya menyulut kemarahan Dr. Adnan. Ia memberi isyarat kepada dua anak buahnya. Mereka mendekat, satu memegangi bahuku dengan kuat, yang lain mencengkeram rahangku dengan keras, mencoba membuka mulutku. Dr. Adnan mendekat, memegang sebuah suntikan berisi cairan biru pucat. Jika kau tidak mau bekerja sama, maka biarkan aku menidurkanmu. Tidur yang sangat panjang, desisnya. Tepat pada saat itu, pintu gudang didobrak oleh seseorang. Cahaya yang masuk dari luar menyilaukan kami. Sesosok bayangan melompat masuk seperti badai. Rina. Dia tidak sendirian. Di belakangnya, mengikuti dua pria berpakaian preman tetapi tampak sangat sigap. Polisi. Buang senjata kalian. Teriak salah satu pria itu. Anak buah Dr. Adnan membeku sesaat. Tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk menanduk perut orang yang memegangiku, dan sekaligus menendang selangkangan orang yang membuka mulutku. Di tengah kekacauan, Rina berlari cepat dan dengan pipa besi yang dipungutnya dari lantai, ia memukul keras tangan Dr. Adnan yang memegang suntikan. Suntikan itu pecah berkeping-keping, cairan biru tumpah kemana-mana. Ternyata, setelah tidak bisa menghubungiku, Agung merasa tidak enak. Ia menelepon Rina, dan Rina, dengan kecerdasan dan jaringannya, berhasil melacak keberadaan orang-orang kepercayaan Dr. Adnan dan memberitahu tim polisi khusus. Perkelahian terjadi dalam sekejap. Dua anak buah itu dengan cepat dilumpuhkan oleh kedua polisi. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Dr. Adnan mengambil pecahan kaca dan menodongkannya ke leher Rina, menjadikannya sandera. Semua berhenti, atau wanita ini mati. Geramnya. Matanya penuh kegilaan. Tenang, Adnan.
Teriakku, menjaga jarak. Kau tidak punya tempat lari lagi. Diam. Dr. Adnan menyeret Rina, perlahan mundur ke pintu darurat di belakang gudang. Aku tidak akan pernah tertangkap, penelitianku harus selesai. Memanfaatkan keraguan kami, ia mendorong Rina dengan keras ke arah kami, lalu dengan cepat menghilang melalui pintu darurat. Saat kami mengejarnya keluar, yang terdengar hanyalah suara mesin motor yang menghilang ke gang kecil. Dia kabur, kata seorang polisi. Kemana dia pergi? Rumah sakit, kataku dan Rina hampir bersamaan. Saras. Saras adalah kartu terakhirnya. Dia tidak akan melepaskannya. Dia membutuhkannya untuk melanjutkan penelitian atau untuk membungkam saksi kunci. Dengan kecemasan yang memuncak, kami segera masuk ke mobil dan memacu ke rumah sakit. Ketika kami tiba, rumah sakit sudah dalam keadaan kacau. Dokter Adnan, dengan pengetahuannya sebagai dokter, dengan mudah menghindari polisi dan menyusup ke dalam. Ia melumpuhkan sistem kamera keamanan dan mengunci pintu kamar Saras dari dalam dengan kuat. Kami tidak bisa mendobraknya. Ada pasien di dalam, kami tidak tahu apa yang akan dilakukannya, kata seorang petugas keamanan. Tidak adakah cara lain untuk masuk? Tanyaku panik, jantungku serasa diremas. Rina berpikir sejenak, matanya berbinar. Sistem ventilasi. Ruang khusus masing-masing memiliki sistem ventilasi independen, dan lubangnya ada di atap. Tanpa ragu sedetik pun, aku dan Rina berlari menuju tangga ke atap. 2 orang polisi mengikuti di belakang, terus melaporkan situasi melalui radio mereka. Ini adalah kesempatan terakhir. Kami harus masuk ke ruangan itu sebelum Dr. Adnan menyakiti Saras. Sistem ventilasi itu sempit, gelap, dan penuh debu. Aku merangkak di depan, Rina tepat di belakangku. Kami harus mengandalkan cahaya redup dari layar ponsel untuk mencari jalan. Satu-satunya suara di ruang pengap ini adalah detak jantungku dan napas Rina yang terengah-engah. Berdasarkan denah yang diingat Rina, kami menemukan lokasi lubang ventilasi yang mengarah ke kamar Saras. Aku dengan hati-hati melepaskan jeruji besi yang menutupinya. Pemandangan di bawah sangat mengerikan. Dokter Adnan berdiri di samping tempat tidur. Ia sepertinya telah menyuntikkan sesuatu pada Saras, karena ia tampak linglung, tetapi masih sadar. Di tangannya, ada sebuah alat medis aneh yang terlihat seperti helm dengan banyak kabel. Ia sedang mencoba memasangkan helm itu ke kepala Saras. Jadilah anak baik, Saras, suaranya bergema lembut namun jahat. Sebentar lagi, semua kenangan buruk, semua kesalahanku, dan suami pengganggumu itu, semuanya akan hilang. Kau akan menjadi bersih, dan menjadi milikku seutuhnya, menjadi karya terbesarku. Dia berniat menghapus ingatan Saras. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku memberi isyarat pada Rina, lalu melompat turun dari lubang ventilasi, mendarat di lantai dengan suara keras. Dokter Adnan terkejut dan berbalik, dan begitu melihatku, ia menggeram marah. Kau belum mati juga? Tidak akan. Sebelum kau menerima hukumanmu, teriakku, menerjang ke arahnya. Dokter Adnan mengambil gunting dari nampan peralatan medis dan menusukkannya ke arahku dengan membabi buta. Aku berhasil menghindar, tetapi lenganku tergores dan mulai berdarah. Rina juga melompat turun. Ia menghampiri Saras, mencoba melepaskan alat aneh itu dari kepalanya. Perkelahian terjadi di dalam kamar yang sempit. Dokter Adnan, yang diliputi kegilaan, menjadi sangat kuat. Ia berhasil menjatuhkanku ke lantai dan mengangkat guntingnya, siap menusuk dadaku. Berhenti, sebuah suara lemah, namun tegas bergema. Aku dan Dr. Adnan sama-sama membeku dan menoleh. Saras, dalam kondisi linglung karena obat, mengangkat ponselnya sendiri. Layarnya terang, dan sedang dalam mode merekam. Semua yang kau katakan, semua yang akan kau lakukan. Kata Saras dengan susah payah, semuanya terekam, Adnan. Selama Dr. Adnan mencoba memanipulasinya, ia telah dengan sombongnya mengoceh tentang rencananya, tentang menghapus ingatan, tentang menjadikannya miliknya. Dan Saras, di tengah pengaruh obat, masih memiliki cukup kesadaran untuk melihat kesempatan terakhirnya. Ia diam-diam telah mengaktifkan mode rekam di ponselnya yang selalu ada di samping tempat tidurnya. Kemunculan rekaman ini adalah pukulan telak terakhir.
Dokter Adnan berhenti total. Wajahnya berubah dari marah menjadi kekalahan total, dan gunting di tangannya jatuh ke lantai. Tepat pada saat itu, polisi berhasil mendobrak pintu dan menyerbu masuk. Mereka dengan cepat melumpuhkan Dokter Adnan. Kali ini, ia tidak lagi melawan. Ia telah kalah telak. Aku bergegas ke sisi Saras. Ia menatapku, tersenyum lemah, lalu kehilangan kesadaran. Aku memeluknya. Hati yang diliputi berbagai macam emosi. Semuanya, akhirnya, telah berakhir. Pengadilan Dokter Adnan digelar beberapa bulan kemudian. Dengan rekaman pengakuan di rumah sakit, data dari USB Rina, dan rekaman terakhir Saras, bukti-bukti tak terbantahkan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup padanya atas percobaan pembunuhan, penyekapan ilegal, dan eksperimen manusia ilegal. Keadilan akhirnya ditegakkan. Berkat data yang diberikan Rina, polisi juga bisa membuka kembali kasus-kasus lama. Keluarga korban lainnya akhirnya mengetahui kebenaran yang menyakitkan di balik kematian orang yang mereka cintai. Rumah sakit tempat Dr. Adnan bekerja juga diselidiki secara besar-besaran dan harus membayar ganti rugi kepada keluarga. Saras perlahan-lahan pulih. Obat yang disuntikkan Dokter Adnan pada akhirnya memiliki efek amnesia sementara. Proses pemulihan ingatannya sulit dan menyakitkan. Setiap kali kepingan ingatan kembali, baik atau buruk, ia harus menghadapi kembali kesalahan dan rasa sakitnya. Dan kami, aku dan Saras, tidak bisa kembali seperti dulu. Apa yang telah terjadi menciptakan keretakan yang terlalu besar, yang tidak bisa ditambal dengan apapun. Pengkhianatan. Apapun alasannya, tetaplah pengkhianatan. Cintaku padanya telah mati bersama kebohongan dan konspirasi jahat. Kami memutuskan untuk bercerai. Di hari persidangan, kami tidak banyak bicara, tetapi aku bisa melihat penyesalan yang tulus di mata Saras. Dan mungkin, di mataku, ia melihat pengampunan, bukan sebagai seorang suami, tetapi sebagai seseorang yang pernah sangat mencintainya. Setelah bercerai, Saras memutuskan untuk pindah dari kota, memulai hidup baru di tempat yang jauh. Ia bilang ia butuh waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri, belajar hidup sendiri, dan bertanggung jawab atas hidupnya. Aku tetap tinggal. Aku, bersama Rina dan keluarga korban lainnya, mendirikan sebuah yayasan untuk membantu orang-orang dalam situasi serupa dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang malapraktik medis. Pekerjaan itu membantuku menemukan kembali makna hidup. Kadang-kadang, pada hari-hari besar, aku dan Saras masih saling mengirim pesan singkat. Kami bukan lagi suami istri, tetapi kami menjadi teman yang telah melewati badai besar dalam hidup bersama-sama. Masa depan kami berdua sama-sama tidak pasti. Luka di hati mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Tetapi satu hal yang ku tahu pasti, kami berdua selamat, kami belajar pelajaran yang mahal, dan meskipun tidak bersama, kami masih melangkah maju menuju masa depan yang penuh harapan. Cerita hari ini sampai di sini. Jika Anda merasa cerita ini bermakna dan ingin melihat lebih banyak cerita yang menyentuh dan mendalam, silakan tekan tombol suka dan berlangganan, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.